yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari sama-sama kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan persekutuan remaja pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Meskipun dilakukan secara online, tapi kiranya Engkau yang menolong kami. Biarlah pujian yang kami naikkan, juga firman Tuhan yang akan diberitakan, sungguh-sungguh mengubahkan hidup kami, untuk kami boleh terus berharap kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Hari ini kita akan merenungkan satu tema yang sudah Lose Yohanes siapkan bagi kita semuanya, yaitu sahabat Allah, bukan sahabat dunia. Lose Yohanes akan bacakan dari Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi.
Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, ketika Lose Yohanes beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi COVID-19, ada seorang anak sekolah minggu yang datang kepada Lose Yohanes lalu bertanya dengan nada yang tidak terima. Anak sekolah minggu itu baru berusia kira-kira 10 tahun. Nah, kira-kira kalau berusia 10 tahun, paling tidak anak itu kelas 4 SD atau 5 SD. Teman-teman, dia itu tanya kepada Lose Yohanes sambil setengah protes. Bahasanya itu sambil setengah protes karena tidak terima. Lose Yohanes tahu ini kenapa anak ini tanya, tapi dengan nada agak protes, dengan nada agak tidak terima. Dia bilang begini, Lose, saya itu tidak terima loh. Kenapa kamu tidak terima? Kamu tidak terima sama siapa? Dia cerita kalau dia tidak terima dengan 2 orang temannya di sekolah. Tidak terima kenapa? Emang 2 orang temanmu itu melakukan apa sih kepada kamu? Dia itu loh ujiannya dapatnya nilai 100 semuanya. Padahal mereka berdua itu saling contek-menyontek. Bayangkan teman-teman, masih kelas 4 SD atau 5 SD, mereka sudah ahli sekali memberikan contekan dan membantu temannya dalam hal soal ujian. Jadi saling mencontek gitu ya. Karena itu mereka dapat nilai 100. Dia tidak terima karena apa? Dia berlaku curang, dia berlaku jahat. Tetapi dia mendapatkan nilai yang sangat baik. Dia mendapatkan nilai yang sempurna. Sementara aku kerja dengan jujur, aku belajar dengan giat, aku latihan soal, dapatnya cuma 80 Lause. Kan aku tidak terima. Seharusnya aku yang melakukan benar, harusnya dapat 100 dong. Seharusnya mereka berdua yang melakukan hal yang buruk dan hal yang jahat, seharusnya dapat 50 dong, bukan dapat 100. Nah teman-teman, mungkin seringkali kita mendapati diri kita ataupun juga orang-orang di sekitar kita, ada begitu banyak kita melihat mereka berbuat jahat, mereka berbuat curang, mereka berbuat tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus perintahkan di dalam hidup orang Kristen atau umat Tuhan. Tapi mereka mendapatkan sebuah keuntungan. Sementara saya yang tiap hari taat kepada Tuhan, tiap hari saya berharap berdoa kepada Tuhan, bahkan tiap Sabtu dan tiap Minggu saya terus melayani Tuhan, memberikan yang terbaik persembahan kepada Tuhan. Bukan keuntungan yang saya dapat, justru kerugian yang saya dapat. Mungkin Lose Yohanes dan kita semua pernah mengalami hal seperti ini. Tidak terima dengan apa yang orang lain lakukan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka berbuat kejahatan, tapi mereka untung. Teman-teman, kalau kita melihat di dalam Yakobus pasal yang keempat ini, kita sekali lagi melihat apa? Melihat sebuah pengajaran bahwa iman yang benar itu juga harus terwujud di dalam perbuatan sehari-hari. Kita umat Tuhan, kita mempunyai iman yang benar. Karena itu kita diberikan sebuah tanggung jawab untuk melakukan hal yang benar. Teman-teman, kalau kita melihat di dalam pasal yang keempat, umat Tuhan pada saat itu sedang mengalami sebuah konflik di dalam kehidupannya. Karena apa? Dikatakan bahwa di antara mereka penuh dengan banyak sengketa dan pertengkaran. Saudara, penuh dengan sengketa, penuh dengan pertengkaran.
Tentu hal ini bukanlah sebuah hal yang baik, bukan? Apalagi seharusnya orang Kristen itu menjadi contoh dan teladan yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Tapi justru mereka itu saling bertengkar satu sama lain. Bahkan disebutkan bahwa pertengkaran itu dikatakan datangnya dari hawa nafsumu. Masing-masing orang egois. Masing-masing orang mementingkan kehidupan dirinya sendiri. Karena itu antara satu orang dengan orang yang lain tidak terima, teman-teman. Maka mereka itu saling adu hawa nafsu. Mereka saling adu kepentingan satu orang dengan yang lain. Karena itu mereka akhirnya saling bersengketa dan akhirnya saling bertengkar. Teman-teman, Rasul Yakobus mencirikan orang-orang yang demikian dikatakan sebagai sahabat dunia. Mereka yang bertengkar, mereka yang mengikuti hawa nafsu, dikatakan mereka itu adalah sahabat dunia. Bagaimana dengan setiap kita? Rasul Yohanes dan kita semua meyakini kita semua memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan itu Bapa kita. Tuhan itu Allah kita. Kita adalah umatnya, kita adalah anaknya. Maka seharusnya kita bukanlah menjadi sahabat dunia ini, tetapi seharusnya kita menjadi musuh dunia ini. Teman-teman, menjadi sahabat dunia dikatakan itu adalah menjadi musuhnya Allah. Manakah yang kita pilih? Menjadi musuhnya dunia atau musuhnya Allah? Firman Tuhan hari ini mengajarkan setiap kita, janganlah kita menjadi musuhnya Allah. Seharusnya kita menjadi sahabatnya Allah. Kita tidak hidup menurut aturan-aturan dunia, tetapi kita hidup menurut aturan-aturan Allah. Teman-teman, Rasul Yohanes akan tutup renungan pada sore hari ini dengan sebuah pengalaman dari apa yang dialami oleh seorang pengarang beberapa lagu him yang bernama Fanny Crosby. Mungkin kalian baru pertama kali ini, sore hari ini, dengar nama seorang pengarang lagu him yang namanya Fanny Crosby. Teman-teman, Fanny Crosby itu, kalau kita lihat di buku PPR kita di ibadah umum, Fanny Crosby ini betul-betul mengarang begitu banyak lagu. Bahkan sebuah buku mencatat bahwa 1000 lebih selama hidupnya Fanny Crosby ini mencatat sebuah lagu. Dan tahukah teman-teman, Fanny Crosby ini adalah orang yang menurut dunia ini diberkati atau tidak? Ternyata tidak loh teman-teman. Kenapa? Menurut dunia, Fanny Crosby ini cacat. Karena apa? Matanya buta. Tetapi ternyata apa yang menurut dunia ini dia tidak berguna, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ternyata di tangan Tuhan, ketika Fanny Crosby menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia mau hidupnya dipakai oleh Tuhan. Selama hidupnya, ratusan bahkan ribuan lagu him berhasil diciptakan oleh Fanny Crosby dan menjadi berkat bagi banyak orang. Teman-teman, ada satu lagu di dalam PPR kita, Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin daku. Itu dikarang oleh Fanny Crosby, teman-teman. Kalau kita melihat betapa agungnya pekerjaan Tuhan yang dinyatakan kepada Fanny Crosby, hal inilah yang juga kita rindukan. Tuhan memakai Rasul Yohanes, Tuhan memakai kalian menjadi sahabat Allah, memberkati dunia ini, sehingga orang-orang itu dapat mengenal Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh diajarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa seharusnya kami sebagai umat-Mu, kami menjadi sahabat Allah, bukan sahabat dunia ini. Tolonglah kami Tuhan,
supaya kami boleh hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Persekutuan remaja pada hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.